Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal pada pertemuan pertama, yaitu tentang konsep biaya dan persamaan akuntansi. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, liabilitas dan ekuitas ini totalnya harus sama jumlahnya dengan aset. Tapi jika kita ingin mengetahui berapa liabilitas, maka rumusnya menjadi liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. Atau jika ingin diketahui ekuitas, maka rumusnya menjadi aset dikurangi liabilitas, ya. Berikutnya adalah saldo normal. Dalam akuntansi ada 5 akun besar, ini yang harus selalu kita ingat, ya, bahwa akun itu ada 5. Yang pertama adalah aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, masing-masing aset ini memiliki karakteristik, ya, masing-masing. Yang pertama aset, dia akan mengalami penambahan di debit, ya, kemudian akan mengalami pengurangan atau berkurang di kredit. Sedangkan saldo normalnya sendiri adalah debit. Untuk liabilitas akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Saldo normalnya kredit. Ekuitas dan pendapatan juga sama dengan liabilitas, akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian saldo normalnya adalah kredit. Dan beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit, serta saldo normalnya adalah debit. Nah, saldo normal ini harus kita ingat ketika kita akan menyusun jurnal. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang bagan akun. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5 akun besar tadi, ya, yang masing-masing akun itu ada akun-akun turunannya, bisa dikatakan sebagai akun turunan. Contoh di sini misalnya aset ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Dengan kode akun diawali dengan angka 1, karena itu adalah kode akun aset. Kemudian yang kedua liabilitas dengan kode awalnya angka 2, ya, itu adalah kode liabilitas. Di antaranya adalah utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiganya ekuitas, yaitu ada modal dan prime atau penarikan modal pemilik. Kemudian yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Nah, akun-akun ini hanya sebagian kecil dari akun-akun yang sebenarnya ada di dalam perusahaan. Nah, sekarang kita membahas tentang latihan soalnya, ya. Pada konsep biaya di sini, di soal bisa kita lihat ada beberapa harga. Ada harga penawaran 200 juta. Kemudian ditawar 250 juta, ya, ditawarkan pertama kali 250 juta. Kemudian ada harga kesepakatan 230 juta. Kemudian ada harga untuk kepentingan perhitungan pajak 185 juta. Dan harga mendapatkan penawaran dari perusahaan lain itu 300 juta. Ini untuk aset yang sama, yaitu tanah, ya. Nah, harga-harga ini dalam akuntansi itu yang mana yang harus dicatat, ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai tanah harus dicatat di pembukuan, ya, oleh akuntansi. Nah, jawabannya adalah harga kesepakatan. Sehingga jawabannya adalah 230 juta. Ya. Oke. Soal berikutnya sama tadi, ya. Jadi harga mana yang harus dicatat oleh akuntansi, yaitu harga kesepakatan. Nah, di sini harga yang disepakatinya adalah 437 juta 500. Berikutnya LP12A tentang persamaan akuntansi. Nah, ini seperti yang rumus persamaan akuntansi tadi saya jelaskan di awal, ya. Di sini diketahui aset sebesar 780 juta,
Kemudian liabilitas 150 juta. Pertanyaannya berapa ekuitas? Nah, kita kembali kepada rumus persamaan akuntansi tadi. Ketika yang ditanyakannya adalah aset, maka aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tapi di sini yang ditanyakan ekuitas, maka rumusnya aset sama dengan liabilitas ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Jadi 780 juta dikurangi 150 juta. Jumlahnya 630 juta. Kemudian diasumsikan aset itu naik dan liabilitas juga naik, sehingga kita tambahkan saja kepada aset dan liabilitas awal tadi di nomor A, ya. Kemudian dikurangkan total dari aset 780 juta ditambah 90 juta dikurangi dengan 150 juta ditambah 25 juta, sehingga diperoleh nilai 695 juta. Ya. Berikutnya ini juga sama, ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih banyak, bahwa ketika yang ditanyakannya adalah ekuitas, maka rumusnya menjadi ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, jika terjadi kenaikan tadi baik pada aset dan liabilitas, untuk mempermudah dijumlahkan saja dulu penambahan aset atau penambahan liabilitas ini kepada aset dan liabilitas awalnya. Nah, berikutnya kita masuk ke kembali lagi kita harus mengingat tadi saldo normal, ya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana kita menentukan bahwa transaksi nomor 1 ini akan mengakibatkan akun mana yang bertambah atau akun mana yang berkurang. Nomor 1, menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar 25 juta. Nah, di soal paling bawah sudah diberikan contoh bahwa menerima kas dari pemilik itu akan menyebabkan kas, ya, aset kas naik 25 juta dan ekuitas pemilik yaitu modal naik sebesar 25 juta. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 2. Membayar kreditor sebesar 3.750.000. Nah, membayar kreditor itu akan menyebabkan kas berkurang karena kan membayar, ya. Jadi kata-kata membayar ini berarti akan menyebabkan kas berkurang. Kas itu adalah aset, jadi aset kas berkurang. Nah, ketika membayar kreditor berarti kan artinya kita punya utang tuh, ya. Karena hutangnya dibayar, maka hutangnya akan berkurang. Nah, kalau hutang berkurang itu berarti adanya di debit. Sehingga yang nomor 2 ini akan mengakibatkan kas berkurang, hutang juga berkurang. Ya. Kemudian yang nomor 3, menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang usaha. Nah, di sini bisa kita lihat di sini jawabannya, ya. Menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang. Nah, karena dicatat sebagai piutang usaha, maka piutangnya akan bertambah, ya. Piutangnya akan bertambah dan menyebabkan pendapatan juga akan bertambah atau naik. Nah, kemudian transaksi keempat, menerima kas dari pelanggan atas jasa yang dicatat sebagai piutang usaha. Menerima kas berarti kas bertambah. Kalau kas bertambah itu di debit, ya. Aset kas naik. Nah, kemudian ini juga dicatat sebagai piutang, ya. Nah, karena piutangnya itu karena pelanggan membayar kepada kita, otomatis piutang kita berkurang. Ya. Jadi di sini aset kas naik, aset piutang turun. Yang kelima, membayar kas kepada pemilik untuk keperluan pribadi atau private, ya. Nah, maka pemilik itu private itu akan bertambah,
ya, price itu akan bertambah tapi sifatnya mengurangi ekuitas, ya. Kemudian aset kas turun karena dibayarkan kepada pemilik untuk keperluan pribadi. Selanjutnya LP13B ini juga sama seperti yang A tadi, ya. Kita langsung lihat saja jawabannya. Transaksinya adalah menerima kas dari pemilik. Nah, berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kemudian membayar beban iklan. Nah, beban iklan itu bebannya bertambah, beban iklannya sendiri bertambah, tapi beban itu mengurangi ekuitas, ya. Kemudian aset kas turun karena membayar. Kemudian yang nomor 3, membeli perlengkapan secara kredit akan menambah aset perlengkapan, ya. Karena membeli secara kredit juga akan menambah hutang usaha. Kemudian yang keempat, menarik pelanggan atas jasa pengiriman yang dilakukan secara kredit, maka akan menyebabkan aset piutang naik dan pendapatan naik. Kemudian transaksi terakhir, menerima kas dari pelanggan, berarti akan menambah kas dan menambah pendapatan. Nah, berikutnya ini sama seperti persamaan akuntansi sebelumnya, yang dicari adalah ekuitas. Ya, rumusnya ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Tinggal dilihat saja dari soalnya, asetnya berapa, liabilitasnya di berapa. Ya, ketika ada nominalnya dalam mata uang dolar, ya sudah tidak perlu dirupiahkan, ya, kecuali diminta. Berikutnya L16. Nah, di sini juga sama persamaan akuntansi, kembali kepada rumus awalnya bahwa aset adalah ekuitas ditambah liabilitas. Maka yang A itu tinggal dijumlahkan, 376 juta ditambah 895. Sedangkan yang B yang dicari adalah liabilitas, maka rumusnya liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas, ya. Kemudian yang C itu yang dicarinya adalah ekuitas, sehingga rumusnya aset dikurangi liabilitas. Berikutnya S14A. Di sini yang kita ditugaskan berdasarkan instruksi 1 adalah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel. Kemudian yang kedua adalah menyusun laporan laba rugi. Oke, sekarang kita lihat kepada transaksinya. Transaksi yang nomor A, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 25 juta dari dana pribadi, ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau membuka rekening bank atau membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal berarti akan menyebabkan kas bagi perusahaan itu bertambah, ya. Kemudian modal bagi perusahaan itu bertambah. Maka kita masukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi di sini. Di sini adalah kas bertambah sebesar 25 juta dan modal juga bertambah sebesar 25 juta. Ya, kalau kita perhatikan di sini sebelah kiri sama dengan itu jumlahnya 25 juta dan sebelah kanan sama dengan itu juga jumlahnya 25 juta. Ya, berarti balance, ya. Nah, kemudian transaksi yang kedua, kita kembali lagi kepada soalnya, membeli perlengkapan kantor secara kredit 1.850.000. Membeli perlengkapan kantor secara kredit. Maka kita masukkan ke sini, perlengkapan itu menjadi bertambah. Ya, perlengkapan itu menjadi bertambah sebesar 1.850.000. Karena membelinya kredit, maka akan menambah hutang dengan nilai yang sama. Nah, ini juga bisa kita lihat sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan itu jumlahnya sama. Kalau kita totalkan A dan B, pasti saldonya akan sama juga. Kemudian bagian C,
Bisa kita lihat di sini transaksinya membayar kreditor untuk melunasi hutang usaha. Membayar kreditor untuk melunasi hutang usaha. Membayar kreditor itu akan menyebabkan kas berkurang sebesar 1.200.000 dan hutang usaha juga berkurang karena dibayar hutangnya. Ya. Kemudian yang bagian D, menerima kas atas komisi penjualan. Nah, menerima kas akan menyebabkan kas bertambah dan pendapatan bertambah. Yang bagian E, membayar sewa kantor dan peralatan kantor. Membayar sewa kantor 3.600.000 ya. Ini akan mengurangi kas. Kemudian menambah beban sewa 3.600.000. Kemudian F, menarik kas untuk keperluan pribadi akan mengurangi kas dan menambah pride tapi sifatnya mengurangi ekuitas karena di persamaan akuntansi ini masih berbicara tentang ekuitas ya. Beban dan pendapatan masih berada di dalam ekuitas. Kemudian yang G, membayar beban kendaraan dan beban lain-lain 1.600.000. Nah, di sini beban kendaraannya 3.050.000, beban lain-lain 1.600.000, kemudian akan menyebabkan kas berkurang 4.650.000. Kemudian yang H, membayar gaji karyawan akan mengurangi kas dan menambah beban gaji yang mengurangi ekuitas. Terakhir, setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 950.000, berarti biaya perlengkapan yang digunakan 900.000. Nah, di sini perlengkapan digunakan 900.000 itulah yang dicantumkan ke dalam transaksi persamaan akuntansi. Jadi perlengkapan berkurang 900.000, kemudian di sini beban perlengkapan juga bertambah yang mengurangi ekuitas 900.000. Nah, setelah kita peroleh transaksi dari A ya, dari A sampai I, bisa kita lihat dijumlahkan ke bawah. Ini misalnya untuk kas 25 juta ditambah 41.500 dikurangi dengan pengurangan kas sehingga akan terlihat saldonya sebesar 48.050. Kemudian untuk perlengkapan 1.850 dikurangi 900.000 menjadi 950. Nah, kas dan perlengkapan yang merupakan aset itu dijumlahkan totalnya menjadi 49 juta. Sebelah kanan sama dengan itu adalah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini juga berarti kita menjumlahkan seluruh liabilitas dan ekuitas mulai dari liabilitas hutang usaha sampai kepada ekuitas beban lain-lain. Ya, di sini bisa kita lihat 650.000 ditambah dengan 41.500 dan modal 25 juta dikurangi dengan tadi pride dan beban-beban, hasilnya menjadi 49 juta. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya antara aset itu 49 juta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas 49 juta ya. Jadi persamaan akuntansi itu hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya dari tabel tersebut atau dari tabel persamaan akuntansi ini kita peroleh yang pertama laporan laba rugi. Komisi penjualan tadi jumlahnya 41.500 ya dari tabel persamaan akuntansi. Kemudian beban-beban disimpan di sini dan laba netonya adalah pendapatan dikurangi total beban yaitu 27.350.000. Kemudian yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di soal tidak disebutkan adanya modal awal sehingga langsung saja ditambahkan tambahan investasi 25 juta itu pada akun modal bisa kita lihat. Kemudian laba berjalannya dari laporan laba rugi yang ini ya. Kemudian dikurangi pride ya. Maka modal akhir 48.350. Oke. Kemudian yang terakhir adalah laporan posisi keuangan
Nah, laporan posisi keuangan ini harus balance antara total aset dan total liabilitas ditambah ekuitas ya. Di sini bisa kita lihat totalnya sama sebesar 49 juta. Nah, demikianlah mungkin penjelasan pembahasan latihan 1 dari saya. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan di classroom pada waktu perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.